Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, la ma'buda wa la matluba wa la maqsuda bihaqqin illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa habibuh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah saya muliakan, izin melanjutkan akhir dari materi kajian kita di pertemuan ke-6. Baru kita lanjutkan ke kajian ke-7. Dalam buletin itu saya tuliskan tentang sebuah kisah, sebuah cerita dialog antara seorang anak dengan ayahnya. Sang anak mengatakan, "Wahai ayahku, mulai nanti malam aku tidak lagi sholat berjamaah maghrib di masjid." Ayahnya yang seorang da'i, seorang ustaz terperangah, kaget. Lalu bertanya kepada anaknya dengan bijak, "Wahai anakku, apa yang menyebabkan dirimu tidak lagi mau sholat berjamaah di masjid?" Sang anak mengatakan, "Wahai ayah, di masjid itu saya sulit khusyuk karena orang terlalu banyak bermain. Bahkan ada juga yang saling membicarakan, saling mengumbar aib." Kemudian sang ayah mengatakan, "Wahai anakku, kamu boleh tidak sholat berjamaah di masjid, tapi dengan syarat kamu membawa 1 gelas air yang penuh, lalu keliling di masjid nanti ketika azan dikumandangkan, dan tidak boleh ada setetes pun air itu yang tumpah." Sang anak merasa ini adalah tantangan yang ringan. Kemudian yang mengatakan, "Wahai ayahku, saya siap untuk melakukan apa yang ayah perintahkan." Begitu azan dikumandangkan, sang anak berangkat ke masjid sambil membawa air, sambil membawa gelas berisi air. Kemudian dia keliling membawa gelas yang berisi air itu. Setelah sholat maghrib, ayahnya kembali ke rumah, lalu bertemu dengan anaknya. "Wahai anakku," kata sang ayah, "apakah kamu telah melakukan apa yang ayah perintahkan?" "Sudah, wahai ayahku." "Apakah tidak ada setetes pun air yang tumpah dari gelas itu?" "Tidak ada, wahai ayahku." "Lalu apa yang kamu dengar, yang kamu lihat tadi ketika kamu keliling masjid membawa gelas berisi air itu?" Sang anak mengatakan, "Wahai ayahku, aku tidak mendengar apapun
Aku juga tidak melihat siapapun. Aku hanya fokus khusyuk dengan gelas di tanganku, jangan sampai ada yang tumpah. Kemudian sang ayah mengatakan, wahai anakku, demikian juga halnya ketika kamu datang ke masjid, fokus dengan rokmu. Datang untuk sholat dengan khusyuk, mendengarkan kajian dengan tadarruk, dengan merendah diri. Maka kamu tidak lagi sibuk mendengar orang-orang bermain, bercanda, bersenda gurau. Yang saya muliakan, terkadang kita juga datang ke masjid, tetapi tidak fokus hati dan jiwa kita, tidak fokus pikiran kita untuk hadir semata-mata ingin berhadapan dengan Rabb kita. Kita datang ke masjid betul-betul ingin menumpahkan keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mohon maaf, ketika kita mengikuti kajian, mungkin hati kita belum bening, pikiran kita belum jernih, sehingga apa yang disampaikan oleh para tuan guru, para asatiz ditolak oleh jiwa kita. Ketika sedikit agak lebih waktu yang digunakan, kita berontak, pertanda kita belum melebur dengan situasi dan kondisi di mana kita duduk. Yang saya muliakan, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita menjadi bagian dari makhluk terbaiknya. Atau kama qala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku, kata Allah SWT, telah menciptakan atau menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk dan kejadian. Maka terus menerus kita berdoa memohon kepada Allah SWT agar kejadian yang baik, yang indah terus melekat dalam diri kita. Karena kalau tidak, kita akan menjadi makhluk yang paling hina. Tsumma radatnahu asfala safilin. Kemudian aku akan kembalikan manusia itu menjadi tempat yang paling hina, menjadi makhluk yang paling hina. Kelak di akhirat, ada yang perwujudannya seperti babi, seperti kera. Ada yang lidahnya lebih panjang daripada tubuhnya. Dan berbagai macam bentuk kejadian nantinya sesuai dengan kondisi kita, amal kita, atau roh dan jiwa kita di dunia ini. Maka kita harus terus-menerus berdoa agar Allah SWT menjaga kita, mempertahankan eksistensi kita sebagai manusia yang baik itu. Kita berdoa, Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, ya Rabbku, berikanlah kemampuan kepadaku untuk melihat kebaikan atau yang hak itu sebagai sebuah yang hak, yang benar. Berikan aku izin, berikan aku kekuatan untuk mengikutinya, untuk memperjuangkannya, untuk mendakwahkannya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan berikanlah aku kemampuan untuk melihat kebatilan itu sebagai sebuah kebatilan, dan berikan aku kemampuan untuk menjauhinya, untuk meninggalkannya. Sembari kita berupaya untuk terus-menerus mempertahankan keimanan kita dengan menjaga sholat kita, menjaga tilawah kita, menjaga pergaulan kita. Karena orang-orang yang senantiasa menjaga, merawat keimanannya itu, yang Allah katakan, ilal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Insyaallah. Orang yang tidak dihinakan oleh Allah itu adalah orang-orang yang beriman, di mana mereka merawat keimanannya dengan
senantiasa melakukan amal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka mereka mendapatkan pahala yang tidak ada putusnya. Yang saya muliakan, orang yang memiliki investasi besar di dunia ini, maka dia akan mendapatkan aliran keuntungan yang tidak ada putusnya. Pun demikian orang-orang yang terus-menerus berinvestasi akhirat, ketika dia meninggal dunia, dia juga akan mendapatkan aliran pahala. Maka Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim menjelaskan, ada 3 orang yang mendapatkan aliran pahala sekalipun dia telah meninggal dunia. Qala Rasulullah SAW, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Apabila anak Adam itu meninggal dunia, maka putuslah segala amalnya, kecuali dari 3 perkara. Pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Yang bisa bersedekah jariah ini adalah orang-orang yang punya amwal tentunya, orang-orang yang punya rezeki yang banyak. Maka itulah sebabnya seorang mukmin itu bukan seorang pemalas. Seorang mukmin itu bukan orang-orang yang senantiasa tidak mau bekerja keras. Seorang mukmin itu adalah orang yang agresif, aktif, berpikir, bergerak dan berbuat. Pagi sore dia terus-menerus tidak henti berkarya, hingga mendapatkan sesuatu yang dengannya dia bisa membantu orang lain. Ada orang bangun masjid, dia bisa berinfak. Ada orang membangun madrasah, dia bisa membantu. Ada orang membangun jalan, ada orang membangun fasilitas apa saja, dia bisa membantu. Ini semoga kita senantiasa bagian dari yang pertama ini. Punya harta, punya rezeki, kemudian kita tidak pelit untuk ikut berpartisipasi membangun apa saja yang menjadi fasilitas untuk membangun umat. Kemudian kedua, al-ilmu yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, yang diajarkan para ustaz, para tuan guru, para kiai. Aw ilmin yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Maka seorang kiai, seorang ustaz, dia tidak hanya datang di sebuah masjid, di sebuah majelis yang dia diundang saja. Dia harus keliling ke pelosok desa, ke masjid-masjid, berdakwah, menyeru kepada kebaikan, mengajarkan umat, membina generasinya. Dia tidak hanya berdakwah di masjid, di sekolah, tetapi dia juga masuk di setiap lorong-lorong di mana ada maksiat di sana. Dia menyeru, ayo kita ke masjid, ayo kita ngaji, ayo kita berbuat kebaikan, ayo kita taubat. Seperti yang mohon maaf dilakukan oleh teman-teman kita di jamaah tabligh. Dengan ikhlas, tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang menggaji. Dia mengajak orang-orang untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, awaladin soleh yad'ulah. Dia memiliki anak yang soleh yang mendoakannya. Semoga kita punya ketiga-tiganya ini sebagai investasi akhirat yang besar bagi diri kita. Punya ilmu, punya amwal, punya anak soleh. Kalau kita tidak punya yang 3 ini, minimal kita punya 2. Kalau enggak punya 2, minimal 1. Jangan sampai 1 pun kita enggak punya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ada orang yang dia punya harta, kaya raya, tetapi dia tidak mau menginfakkan hartanya. Ada enggak? Banyak. Kemudian kedua, ada juga orang alim.
Dia tidak mau berdakwah. Dia katakan, saya takut kena dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Quran surah 61 ayat 4. Wahai orang yang beriman, kenapa engkau mengucapkan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Dosa besar kamu mengucapkan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Seorang da'i insya Allah ketika dia mengucapkan ucapan itu sebagai kontrol bagi dirinya. Oh, aku tadi mengajak orang begini, masa aku akan melanggar? Insya Allah. Yang memuliakan, dalam pertemuan kedua kita telah membahas kalau kita mengkaji dan mempelajari Al-Quran, kita mulai dari mana? Insya Allah untuk pertemuan sekarang dengan 5 pertemuan ke depan kita akan fokus pada 5 surah Makkiyah yang pertama kali turun di Makkah, yaitu Al-Alaq, kemudian Al-Muzammil, Al-Mudassir, Al-Qalam, dan Al-Fatihah. Maka kita mulai dari Al-Fatihah, Al-Alaq atau Iqra. Yang semuliakan, sebelum kita membahas lebih tajam lagi tentang Al-Alaq ini, kita coba mengkaji di mana Rasulullah SAW menerima wahyu pertama. Tentu kita jawab di Gua Hira, ketika beliau melakukan khalwat. Tetapi pertanyaan yang muncul, apa yang menyebabkan Rasulullah SAW untuk berkhalwat atau berkontemplasi di Gua Hira? Minimal ada 2 hal. Pertama, karena beliau ingin menenangkan batinnya, ingin menenangkan jiwanya dari hiruk pikuk kehidupan duniawi. Kemudian kedua, beliau ingin mendapatkan solusi dari problematika keumatan yang terjadi pada saat itu yang sangat mengerikan. Orang sukanya bermabuk-mabukan, berjudi, kemudian setiap bayi perempuan yang lahir dibunuh. Itu di zaman jahiliyah. Nah, pertanyaannya lagi, mana kira-kira lebih menyedihkan kondisi di zaman itu dibandingkan dengan zaman yang kita katakan zaman orang beradab saat ini? Dulu kan orang zaman jahiliyah, sekarang zaman beradab. Dulu dikatakan zaman yang primitif, sekarang ini orang zamannya canggih dengan teknologi yang luar biasa. Mari kita kaji. Yang memuliakan, menurut data yang otentik, setiap tahun itu terjadi 56 juta aborsi di sedunia. 56 juta. Kemudian di Indonesia yang menjadi paling tinggi angka aborsi itu 750.000 sampai 2 juta per tahun. Bayangkan, itu yang mampu diidentifikasi, yang mampu terdeteksi. Belum lagi yang tidak mampu terbaca. Kemudian saat ini dengan kecanggihan teknologi, kehancuran generasi kita, anak-anak kita yang masih kecil diserang dengan game online, anak-anak muda kita diserang dengan pinjaman online, dan orang-orang tua kita diserang dengan judi online. Artinya ini memancing dan memicu diri kita untuk berpikir, membutuhkan diri kita ini untuk bertahanus, untuk berkontemplasi, atau untuk berkhalwat. Walaupun kita tidak harus pergi ke Gua Hira sana. Insya Allah 1,5 bulan lagi Ramadan akan datang. Maka minimal di 10 malam terakhir itu kita iktikaf. Mari pasangkan niat sejak saat ini bahwa insya Allah 10 malam terakhir mulai tanggal 21 kita akan iktikaf. Siap kira-kira?
Insyaallah. Insyaallah. Yang saya muliakan, wahyu pertama menurut riwayat yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha itu turun pada hari Senin tanggal 21 Ramadan di Gua Hira pada saat Rasulullah SAW usia 40 tahun. Itu 610 Masehi. Kemudian Jibril datang kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan Iqra, Iqra, bacalah. Rasulullah mengatakan ma ana biqari. 3 kali Jibril memerintahkan kepada Rasulullah untuk membaca, kemudian Rasulullah menjawab hal yang sama. Lalu Jibril melanjutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Minimal ada 2 hal yang menjadi inspirasi bagi diri kita di sini. Pertama, perintah oleh Allah melalui Jibril kepada Rasulullah SAW untuk membaca. Apa yang dibaca? Rasulullah SAW tidak diperintahkan untuk membaca yang tersurat, tetapi diperintahkan untuk membaca yang tersirat. Karena pada saat itu Jibril tidak datang menyodorkan selembar kertas kepada Rasulullah SAW. Bacalah apa yang terjadi, berpikir. Dengan fenomena keumatan seperti itu, maka itulah sebabnya Masya Allah Rasulullah SAW dengan kerja kerasnya dalam dakwahnya, mentarbiyah sahabatnya, mendidik umatnya, hingga menghasilkan orang-orang seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Itu adalah tokoh-tokoh yang luar biasa, yang dijamin masuk surga, akhlaknya, ibadahnya, kepeduliannya, kemudian juga kemurahannya, kemudian juga menghasilkan pakar-pakar ekonomi yang luar biasa, yaitu Abdurrahman bin Auf, yang pada suatu hari mengirimkan 1000 ekor onta penuh dengan muatannya. Kemudian ketika datang para tengkulak untuk menawar, lalu Abdurrahman bin Auf mengatakan, may yuqridullaha qardan hasana. Adakah orang-orang yang mampu membeli lebih tinggi dari pembelian Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada. Kemudian ada lagi Khalid bin Walid, seorang panglima perang yang luar biasa, yang tidak bisa ditemukan tandingannya. Mereka ini beli-beli ini tidak bisa ditentukan, dicarikan tandingannya. Maka Rasulullah mengatakan, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah masaku. Kata Rasulullah, summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Kemudian generasi setelahnya. Kamu semuliakan, betapa tidak, karena Rasulullah SAW mendidik generasinya di padang Sahara, di tempat yang panas, dengan bangunan beratapkan pelepah kurma. Dibandingkan dengan zaman ini, generasi kita dididik di sebuah gedung megah, full ber-AC, dengan fasilitas dan makanan mewah. Tapi apa hasilnya? Ini seharusnya juga menjadi pijakan untuk kita berpikir. Mungkin harus kita mencoba untuk melakukan sebuah evaluasi terhadap pola pendidikan generasi saat ini, agar ke depan generasi kita menjadi generasi yang lebih baik dari segi keimanan, moralitas, akhlaknya, dan lain sebagainya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Nah, ini menyadarkan kepada kita bahwa manusia ini ada yang menciptakan.
Dan ada konsekuensi dari ciptaan itu. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kita akan memperhatikan Allah dan kita akan mengorientasikan kehidupan kita ini untuk inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat kita, ibadah kita, hidup dan mati kita semata-mata karena Allah. Datang ke masjid kayak tadi itu karena Allah. Ikut ngaji karena Allah. Dan kita tidak memilah-memilih antara ustadz yang satu dengan yang lainnya. Kita datang melapangkan hati dan jiwa kita untuk mendengar. Kita sibuk dengan diri kita, apa yang bisa kita tangkap, apa yang bisa kita ambil. Kemudian dari apa yang telah kita dengar itu, apa yang bisa kita amalkan. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan muliakanlah Rabbmu, atau Rabbmu muliakanlah. Artinya bahwa orientasi kita membaca itu bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk, kalau sekarang ini kan, mohon maaf, ini penting memang, orang membanggakan titelnya doktor, profesor, tetapi apa yang kita bisa lakukan di balik kedoktoran dan keprofesoran itu? Dari orang jadi profesor, dalam merubah generasi ini menjadi generasi yang lebih baik, dalam hubungannya dengan Allah, dalam hubungannya dengan keluarganya, dengan hubungannya dengan manusia. Ini hal penting. Ya banyak juga, alhamdulillah. Apalagi kalau yang di sini ngisi kajian ya sudah jelas, kualitasnya luar biasa, ilmunya luar biasa, orientasinya juga sudah jelas. Tetapi di luar sana banyak profesor yang mereka dengan ilmunya itu menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Alladzi 'allama bil qalam. Zat yang mengajarkan manusia dengan perantara tulis baca, belajar. Yang saya muliakan, cara mendidik terbaik itu tidak ada yang mengalahkan Rasulullah SAW. Tidak ada. Beliau mendidik diri, kemudian mendidik keluarganya, kemudian berdakwah ke tetangga-tetangganya. Allah katakan, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah aku, kata Allah, memberikan kepada kalian itu ilmu kecuali sedikit. Jadi artinya bahwa tidak ada yang bisa dibanggakan oleh manusia ini sesungguhnya. Karena sehebat apapun dia, secanggih apapun dirinya, apapun yang dia bisa hasilkan, tetap bahan bakunya dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan di muka bumi ini. Dia itu tidak mampu membuat sesuatu yang bahan bakunya tidak tersedia di alam ini. Pasti kalau dia menciptakan sesuatu, pasti sesuatu itu Allah sediakan bahan bakunya di muka bumi ini. Kalau Allah, Masya Allah, idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Jika ingin menciptakan sesuatu juga mengatakan kun, jadi maka jadilah. Saya muliakan, allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui, apa yang tidak dia pahami. Maka Allah katakan, bismillahirrahmanirrahim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian, dari perut ibu kalian dalam keadaan bodoh, tidak mengetahui sesuatu. Apa yang dibanggakan? Wa ja'alakumus sam'a. Kemudian Allah menjadikan atau membuatkan kalian itu pendengaran telinga, wal absara dan penglihatan, wal afidah dan hati. Jadi
bagaimana senantiasa kita memaksimalkan fungsi telinga kita, penglihatan kita dan hati kita dalam beribadah kepada Allah SWT dan berbuat baik kepada sesama. Nah, tujuannya itu apa? La'allakum tashkurun, agar kalian mampu bersyukur, agar kalian mampu menjadi pribadi-pribadi bersyukur. Yang memuliakan, ini hal penting untuk kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan minat baca kita. Sekarang ini semangat literasinya umat Islam sangat lemah. Mohon maaf, saya bagikan majalah gratis. Dia bilang, apa Ustaz, kita tidak baca sekarang ini, cukup di HP. Bahkan mungkin diberikan juga buletin gratis pun hanya sedikit yang baca. Tetapi insya Allah tidak menyurutkan semangat saya untuk terus menerus menulis. Kalau sekarang ini belum ada kesadaran dari generasi ini untuk memproses diri menjadi lebih baik, menjadi lebih semangat dalam meningkatkan keilmuannya, mungkin nanti menjadi hazanah keilmuan bagi generasi penerus kita. Baik, semuanya, supaya tidak lebih, ini lagi beberapa menit saja, kita tunggu waktu. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan, karena kemarin saya pernah juga membagikan kertas koreksi untuk kajian saya. Mungkin tidak ada yang balik ya. Ya, sesungguhnya kita sangat berharap itu ada yang balik kertasnya, supaya saya bisa mengevaluasi diri saya untuk ke depan menjadi lebih baik. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Sudah masuk waktu ya? Lagi berapa? 11 menit lagi. Karena waktunya masih panjang, kita gunakan untuk berdiskusi. Mungkin ada hal yang ingin didiskusikan, silakan, yang saya muliakan. Bisa juga untuk mengevaluasi kajian-kajian kita di pertemuan pertama, kedua, dan ketiga sampai yang keenam. Mungkin ini yang editornya, ada yang ingin disampaikan dari masukan-masukan di YouTube dan sebagainya, silakan. Baik, jemaah saya muliakan. Jadi insya Allah untuk bulan depan ini kita akan mempertajam Quran surah Al-Muzammil. Itu belum masuk Ramadan, dan insya Allah akan pas sekali suasananya dengan kita akan memasuki Ramadan, agar betul-betul kita bisa mempersiapkan diri kita memasuki Ramadan dengan penuh keimanan. Karena Allah SWT telah memberikan kita 11 bulan untuk mempersiapkan diri dalam memasuki Ramadan itu. Baik dari segi kesiapan amwal, jadi 11 bulan itu kita bekerja keras sesungguhnya, menabung agar di bulan Ramadan itu tidak terlalu banyak waktu kita untuk bermuamalah. Seharusnya 11 bulan itu ada upaya yang kita maksimalkan. Mohon maaf, ini saya cerita sedikit, bukan untuk menyinggung bagi penunggu sami yang mungkin terjebak dalam dunia itu. Pada suatu hari saya pergi ke sebuah tempat dengan seorang teman. Setelah selesai melaksanakan tugas lalu balik, di pertengahan jalan dia bilang, "Ustaz, balik." Saya langsung mutar. Saya tanya sembari memutar kendaraan, "Kita balik kemana?" "Ke tempat tadi." "Ada apa?" "Rokok saya ketinggalan, Ustaz." Mohon maaf,
Dia bilang rokok saya ketinggalan. Kenapa saya suruh Ustadz mutar balik mengambil rokok itu? Baru saya ambil 1 biji dan harganya mahal sekali Ustaz. Berapa harganya? 48.000. Saya tanya, apakah itu cukup untuk sehari? Kadang cukup, kadang juga tidak. Kadang juga lebih. Kadang juga, maksudnya lebih itu lebih dari 2 bungkus, lebih juga harinya. Jemaah semuliakan, kalau misalnya 11 bulan kita mengurangi rokok 50% saja untuk infak Ramadan, insya Allah. Kemudian nantinya kita sisakan juga untuk melakukan ibadah di bulan Idul Adha, berkurban. Kalau sebungkus rokok harganya 48.000, itu sehari. Taruhlah 40.000 misalnya, nggih, paling 40.000 kali 30 1.200.000 kali 10 sama dengan 12 juta. Berarti 14.400.000 setahun itu. Kita bisa berimpak banyak, kita bisa juga berkurban. Silakan yang mau merokok ya tidak masalah lah. Saya juga tidak memberikan hukum terhadap apa yang saya pahami kepada orang yang perokok itu. Tetapi kan ada 2 hukum rokok, ada 2 hukum niki nggih. Silakan. Dalam sebuah kitab kecil sekali kitabnya itu, Al-Hukmu fi Syurbid Dukhan. Hukum dalam menghisap rokok itu katanya haram. Tetapi ada juga yang mengatakan makruh. Tapi apa artinya makruh? Makruh itu kalau istilah fikih dulu itu dikerjakan tidak mendapatkan dosa, tapi ditinggalkan tidak mendapatkan pahala. Ditinggalkan mendapatkan pahala, dikerjakan tidak mendapatkan dosa, begitu kan? Tetapi arti asli daripada makruh itu menjijikkan, arti aslinya karoha, menjijikkan, tidak menyenangkan. Tidak ada ulama yang memberikan hukum selain daripada makruh itu hukum terendahnya. Hukum terendahnya makruh. Makanya menjijikkan. Kenapa kita suka dengan sesuatu yang menjijikkan? Ya alhamdulillah. Kalau bagi saya Ampura Agung-Agung dari sejak kecil tidak pernah menghisap rokok. 1 kali pun tidak pernah. Alhamdulillah karena Allah jaga. Yang saya muliakan, silakan para tuan guru kita, masih ada yang merokok, kiai kita yang merokok. Kalau beliau itu mungkin pahalanya jauh lebih banyak dibandingkan kesalahan-kesalahannya. Kalau saya merasa bahwa kalau tambah lagi dengan sesuatu yang lago, tidak ada manfaat bagi diri saya ini, mungkin tidak cukup pahala saya untuk menambah itu. Ya, kalau para kiai-kiai itu masya Allah, amalnya beliau, ibadahnya, qiyamul lailnya, zikirnya, tidak ada henti-hentinya. Ya. Jadi silakan saja bagi yang kira-kira kalau dibarter pahalanya dengan kesalahan itu mungkin cukup rasanya bagi mereka. Yang saya muliakan, balik benar-benar kita persiapkan diri kita secara ruhiyah untuk menyambut Ramadan itu. Nah, di beberapa masjid, semoga bisa di sini ada berbuka bersama. Kalau di Subur Salam itu kan sampai 50 porsi, 250 porsi setiap malam. 250 porsi setiap malam itu tetap sate dan gulai. Kemudian 10 malam terakhir dia sediakan sekitar 150 porsi untuk orang yang iktikaf. Ya, ini kira-kira berat ya Pak Ketua. Tapi kalau kita mau berpikir, saya kira bisa. Kemudian di 10 malam terakhir itu selain kita qiyamul lail, ada kajian 10 malam terakhir itu. Kajian dari jam 3 sampai jam 4 malam, dari jam 4 sampai dengan jam 5 kegiatan untuk kebutuhan-kebutuhan makan sahurnya dan kebutuhan lainnya. Jadi sedikit sekali istirahatnya. Setelah selesai Isya, kemudian tarawih, selesai tarawih, kemudian ada yang istirahat, ada yang tilawah.
Ya. Jadi insyaallah lah semoga kita di masjid ini ada progres yang lebih baik ke depannya agar puasa kita menjadi lebih baik. Baik, demikian. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian saya. Kebenaran yang saya sampaikan datangnya dari Allah SWT dan kekurangannya datangnya dari diri saya sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.